Halo guys, kembali lagi sama saya Yopi Suwarno dari All Stars Garage. Nah, kemarin kan kita bahas tentang Honda Jazz ya, skuter langka 2 tak 50 cc JDM. Terus di akhir video kemarin kelihatan tuh ada motor yang langka juga, skuter warnanya biru. Sekarang kami mau bahas tentang yang biru itu. Ya, ini adalah skuter bikinan Itali, rivalnya Piaggio Vespa, Lambretta. Oke guys, ini depan saya ada sebuah Lambretta J125 Super Starstream tahun 69. Buat kalian pecinta motor 2 tak atau mungkin pecinta Vespa pasti tahu ini adalah sebuah Lambretta. Nah, Lambretta sendiri sebenarnya rivalnya ini ya, Piaggio Vespa. Jadi ini sama-sama bikinan Itali. Di Indonesia sendiri keluar antara tahun 50-an sampai tahun 70-an guys. Tapi motor ini kalah saing sama Piaggio Vespa gitu. Padahal bentuknya menurut saya ini menarik ya, menarik banget. Dan detail-detailnya ada banyak yang beda sama Vespa. Nah, di motor ini kasat mata kelihatan lebih panjang ya dari Vespa ya. Dan bisa dilihat ini ruang mesinnya memanjang. Terus ini ada blok mesinnya itu panjang gitu kayak motor CVT. Padahal ini sebenarnya bukan CVT, ini tetap manual kopling 4 speed. Yang seri ini 4 speed. Dan raselingnya sama seperti Vespa, di tangan nih guys, sebelah kiri. Rem belakangnya juga sama di bawah, di dek bawah, rem depan di sini nih. Nah, kali ini saya mau bahas lebih detail ya tentang apa sih itu Lambretta, lalu serinya ada apa aja, hal unik yang menariknya apa aja. Sekarang kita ngobrol langsung aja sama ownernya motor ini. Oke. Oke guys, ini sekarang saya sama Mas John. Piye kabare, Mas? Baik, Mas Yofi. Siap, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Mas John ini adalah antusias Vespa ya. Kebetulan di rumahnya ada koleksi Lambretta yang kondisinya masih cakep banget nih. Tuh, Mas John. Ya. Saya mau tanya-tanya nih tentang Lambrettanya nih. Nah, mungkin bisa dijelaskan ini Lambretta itu sebenarnya apa sih? Terus keunikannya di mana? Lalu mungkin tipenya ada apa aja yang beredar di Indonesia gitu. Berhubung kan Lambretta kan jarang ya. Jarang yang masih beredar. Terus kenapa kok bisa jarang beredar? Apa kalah saingan sama Vespa atau gimana? Mungkin bisa diceritakan Mas John. Kalau Lambretta sendiri sebetulnya beda dengan Vespa. Sering kan orang bilang ini Vespa Lambretta gitu. Nah, sebenarnya itu beda brand dan beda pabrikan. Kalau Vespa itu diproduksi oleh pabrikan Piaggio, sedangkan kalau Lambretta diproduksi oleh pabrikan Innocenti. Dan sedangkan kalau Lambretta ini dia mengusung prinsip balancing ya. Jadi mesin berada di tengah, kemudian di depan ada 2 fork atau garpu dengan 2 shock. Jadi memang berbeda dengan Vespa yang kebanyakan bermesin kanan ya, Iya, kanan. Dan depan suspensinya cuma sebelah kanan dan stabilizer. Nah itu. Dan kalau ini dia launching pertama kali di tahun 1947 yang diinisiasi oleh Ferdinand
Innocenti dan didesain yang mendesain ini namanya Ascanio. Ascanio. Di Ascanio. Dia seorang engineer ahli aeronautika. Jadi dia mendesain helikopter gitu, dan kemudian untuk skuter 2 tak ini didesain oleh beliau. Gitu. Tetapi karena ada semacam kayak pecah kongsi, akhirnya di Ascanio ini kemudian merapat ke Enrico Piaggio dan memproduksi Vespa. Jadi ada hubungan antara Piaggio dengan Innocenti. Oh gitu. Ya. Pantesan ada garis tengah antara ini sama Vespa ya. Benar. Oh gitu. Cuman banyak Tetap detail yang beda ya. Beda ini pabrikan. Nah, nama Lambretta itu sendiri sebenarnya diambil secara terminologi diambil dari nama distrik di pinggiran kota Milan. Yaitu gitu. distrik Lambre namanya. Lambre namanya, nama skuter itu Lambretta gitu. Lambretta. Ya. Sedangkan kalau yang produk yang dalam tipe lain, dalam jenis lain, bukan skuter, misalkan kayak motor 3 roda itu, seperti apa? Kalau di Vespa ada Vespa Ape, Vespa Ape gitu ya. Kalau di Innocenti ada Lambro namanya. Oh. Lambro. Sedangkan untuk Moped ada Lambrettino. Mungkin banyak teman-teman yang udah tahu soal Lambrettino, Lambro gitu. Ya. Itu nanti kalau yang belum paham tentang skuter mungkin belum tahu ya. Mungkin nanti bisa kita tampilkan fotonya ya guys di situ. Kalau motor ini dia tipe J sebenarnya. Tipe J itu diproduksi awalnya tahun 1964. Ber-cc 50, J50. Kemudian tadinya kecil dulu. Bodinya sama gede. Bodinya sama, hampir sama, tapi mesin kecil, 50 gitu. cc. Bentuknya small frame. Memang tipe J itu memang khusus untuk small frame-nya Lambretta begitu. Oh gitu. Ya. Tipe J50, kemudian ada Cento ber-cc 100, kemudian diikuti J125. Itu diproduksi tidak hanya di Itali, ada di Spanyol juga, namanya Stellina. 125, J125. Kemudian ada J125 Starstream. Nah, perbedaan J125 dengan J125 Starstream itu pada speednya. Kalau J125 dia 3 speed. 3 Gitu. speed. Kalau J125 Starstream dia 4 speed. 4 speed. Seperti yang ini Super Starstream. Kalau Super Starstream itu cuma diproduksi tahun 68 69. Ini beda lagi. Beda lagi ya. Kalau keren ya guys ya. Starstream itu dia di spekbornya menyatu dengan bodi. Jadi nggak ikut belok. Nggak ikut belok. Kalau ini udah ikut belok nih. Ini udah ikut belok. Jadi ini Super Starstream namanya. Gitu. Nah, ini bisa dibilang kayak puncaknya desain dari tipe G dalam sejarah finalnya mungkin ya. Iya, finalnya ini. Gitu. Pantesan saya kalau kadang lihat Lambretta ya, itu spakbornya depan ini fix nyatu gitu. Gerak. Dia yang gerak cuma rodanya sama setang nih, tapi spakbornya diem. Tapi kalau ini kok gini. Iya, betul. Bodinya mirip ya. Bodinya mirip. Ada mirip kan kayak spakbor, dan kalau J125 dia agak menjorok belakang ke depan. Di bawah jok itu ininya. Itu agak menjorok. Ada knotnya ya, gini ya. Ke depan gitu. Ya. Itu yang membedakan. Detail ya. Tapi untuk box itu set box itu bukaannya tidak di dalam, tapi di luar. Gitu. Iya. Ya, detailnya ada perbedaan. Beda ya ternyata ya. Sebenarnya mirip-mirip Vespa ya. Ada Vespa Sprint, ada yang cenong, ada yang. Misalnya kayak Super dengan Sprint gitu. Gitu ya. Modelnya mirip-mirip, tapi nanti tipenya beda ternyata ya. Ternyata kayak gitu kan. Memang. Nah terus gini Mas, kenapa kok ini lebih jarang? Apa tadinya ini lebih mahal atau mungkin perawatannya lebih susah atau gimana kalau menurut Mas John? Karena mungkin perkara promosi juga Mas. Kan kalau Vespa itu kan lebih baik naik Vespa. Sedangkan kalau Lambretta ini nggak ada. Kayak slogan-slogan itu kan kayak termasuk promosi ya? Ya, betul. Memang kalah promosi. Strategi marketing waktu itu mungkin ya. Benar. Tapi ya alhasil sekarang malah jadi barang langka. Benar. Nah, kalian kalau sering lihat Vespa ya, kalau lihat Lambretta ini mungkin sering dikira Vespa, cuman kok agak panjang, agak kotak, tapi kok ramping. Nah, Lambretta nih namanya nih, gitu guys. Saya pikir kalau tadinya spare partnya
susah atau gimana? Saya rasa kalau untuk spare part waktu itu sama saja. Sama Karena aja ya. dealernya juga Lagian kalau seumpama dari awal ini penjualannya bagus, otomatis pasti spare partnya ada ya. Ini dari awalnya mungkin keliru promosi promosi. itu tadi. Marketing itu penting Marketing. guys. Mantap. Terus ini Mas John, dulu ceritanya dapat ini gimana ini? Ini saya dapat udah lama sekali Mas. Hmm. Jadi sejak saya kelas 3 SD kalau nggak salah. Oh. Jadi waktu itu saya belajar naik sepeda. Tahu-tahu ada lambretta ini lewat di depan lapangan tempat saya belajar sepeda itu. Nah, karena saya ingin tahu, terus saya tanya ke bapak, ayo ikutin aja gitu kan. Nah, karena bapak membolehkan untuk ngikutin, akhirnya kami ikutin gitu kan. Ternyata motor ini dijual. Dan syukurnya begitu, sebenarnya dijual. Dan alhamdulillah akhirnya jadi milik kami. Padahal itu Mas John masih SD ya? Masih SD kelas 3 itu. Tapi kok udah seneng sama lambretta ya? Sekitar tahun 2000-an lah, 2002 lah mungkin. Wah, mantap. Terus ya, alhamdulillah ini kondisi masih ori ya. Jadi masih dari bagus. awal saya ambil itu ya masih kayak gini seperti awalnya. Seperti saya awal ambil entah itu spare partnya, entah aksesorisnya masih bawaan Masih semua. asli ya, mantap. Kan kebanyakan ada yang aftermarket gitu ya. Nah ini enggak, ini nempelnya udah dari dulu. Gitu ya. Jadi masih saya Jaga kondisinya. keasliannya ya. Terus nek mesinnya kayak apa Mas? Saya kok boleh, penasaran, pengen lihat. Ya. Lihat mesinnya guys, ini agak beda ya. Nah untuk bukanya di sini beda dengan Vespa biasanya di sini. Ya, Nah ini di belakang sini. Sedangkan kalau untuk J125 Starstream di sini bukanya ada bukaan di luar Mas. Lah ini? Ini untuk bensin, keran bensin yang sana cuk. Oh, gitu. Nah. Oh, lain ya. Lain. Oh, gini mesinnya nih, guys. Jadi ini lucu ya ini ya. Lucu. Ini gearboxnya memanjang gini ya. Benar. Gearbox ada di belakang, Mm-hmm. kemudian kalau main engine-nya di depan. Di depan mesinnya tegak gini ya. Tegak. Jadi Benar-benar karbu masih tegak. Udah lepas dari mesin. Karbunya di samping. karbunya. Ini pakai isepan juga nih. Pakai Oh, pakai manipol Pak. ada manipol ya. Oh, pakai manipol. Ini rantai ya, Mas ya? Ya, pakai rantai. Hmm. Kalau lambretta pertama dia pakai gardan malahan. Oh, gitu. Iya, tapi kalau untuk J ini pakai rantai. Oh, iya. Mantap ya. Nah, ini Karena jadi mungkin ini mengikuti mesin perkembangan zaman teknologi waktu itu ya. Sekarang kan pakai CVT itu. ya benar. Kalau Vespa kan dari kerkas langsung ke gigi-gigi. benar, iya. Kalau ini disambung Rantai. pakai rantai ya. Ini karburator, nyambung ke Iya. depan ini filter. Filter. Ini Wah. karbunya 1816 sesuai aslinya. Mirip punya PTS ya. Ya, mirip. Oh, benar mantap. Mau Sip. sudut sini. Ini masih asli semua ya, Ya, guys. untuk Ini Rel lantai juga masih bawaan. asli. Tuku macan bawaan. terus Sampai ini baut aja masih bawaan Mas. Kalau Oh ya. bautnya Vespa Ini itu ya? kalau teman-teman enggak yang kayak di baut ini misalkan di Kaki-kaki. sini, kaki-kaki itu masih bawaan. Oh. Kalau di Vespa itu kan logonya Lubu. Ya, Yang Lubu. ini. Kalau ini IVS. IPS. Ya, IVS. Kayak ini di sini. Nah, misalkan ini kan IVS semua. ada detailnya. Oh, Ya, kayak gini ya. IPS. Ini juga IVS. Ini. Oh, gitu. Oh, ini ada embernya. Ada ini kayak toolkit. PTS ya. Ya, toolkit. Bensin. Bensinnya, tutupnya lucu ya. Ya, lucu. Ini bawaan nih, Mas. Nah, kalau ini kurang tahu saya. Untuk tutup bensin. Ini Serutinya bawaan. hmm, Saya dapat seperti ini. 2 tak olinya campur, guys. Ya, oli Jadi campur. kalian kalau mau ngisi bensin, Campur mau bensin, jok bensin terus kasih oli sendiri nih, belum dipisah. Belum ada tempat olinya. Joknya asli ya? Asli joknya. Oh, ada Guilera. topnya. Oh, mereknya Guilera. Ya, asli itu Guilera. Oh gitu, ya. Joknya panjang nih guys, nggak pisah. Nah, ya asli jok panjang. Terus ini ya mirip-mirip Vespa, Mirip-mirip. agak agak-detailnya beda ya. Ya. Ini saklar matiinnya di sini Saklarnya ya. Di sebelah kiri, bukan di kanan. Kalau Vespa kan matiin mesin Kanan. sini guys. Untuk klakson juga masih ori, Veho, dan Oh kayak iya. lampu, ring lampu itu Aprilia. Aprilia, bener.
grillnya Innocenti. Oh, ini ada emblemnya Innocenti. Innocenti. Innocenti itu pabriknya, guys. Nama penginisiasinya. Oh, iya. Dasinya lucu ya ini ya. Lepasan. Mantap. Ini yang ciri khas ya itu tadi ya. Desainnya memanjang gitu, ramping memanjang. Kalau dari depan kepalanya kan bulat nih guys. Terus ini sayapnya ini ramping bentuknya ya. Ini kalau anak Vespa mungkin mengidentikan sama Vespa Primavera yang lama. Tuh, mirip kayak gini tapi beda. Tuh. Wah, ini nat-natnya jeblok-jeblokannya juga masih kelihatan ya. Iya, natnya masih bagus. Istimewa. Alhamdulillah. Terus Mas John, Ya, ini naiknya sama kayak naik Vespa nggak rasanya? sama Mas. Dia kan pakai gigi pemindah gigi di sebelah kanan ya. Gini ya. Di tangan, di kiri, tangan kiri. Kemudian kalau untuk bodi dan mesin itu lebih stabil karena kan mesinnya di tengah. Gitu. Oh, jadi di center. untuk digunakannya daripada Vespa dia lebih stabil. Mungkin berasa lebih ringan Lebih kali ringan ya. ya. Oh, ini nggak banduli. Nggak banduli. Benar. Suspensinya ya sama ya kayak Vespa ya, Suspensi mungkin ya ya. sama. Mantap. Ini kalau di jalan diliatin orang nih. Iya. Ini dulu pernah ditawar berapa Mas John? Kalau saya sebut nominal kayaknya agak enak ya Mas ya. Motor tua kan relatif ya harganya. Benar, relatif. Tergantung yang nawar nih. Tergantung yang nawar. Memang sih sampai ada yang jual ratusan gitu ya. Tergantung kondisi juga dan kelengkapan surat, kondisi partnya, Ya benar. gitu. Dengar-dengar udah seharga mobil nih ya. Iya. Ya. Tapi ya yang penting prinsipnya kan kalau yang penting bisa beli kemahalan tidak apa-apa. Asalkan tidak kecewa, tidak pernah beli gitu, tidak pernah bisa memiliki Nantinya sampai malah akhir. kalau belinya tahun depan barangnya udah hilang dan harganya makin tambah mahal naik ya. gitu. Benar. Jadi gitu guys, barang-barang antik, barang-barang klasik seperti ini untuk harga relatif ya. Gitu. Kalau benar kata Mas John, sama pendapat sama Mas John saya. Lebih baik beli mahal daripada nanti nggak bisa beli. Nah, Gitu. Itu nanti ini. kepuasan batin. Nanti kalau nggak bisa beli nantinya wah Kecewa, gelo. Gelonya nanti sampai tua. Dan kan harga itu kan pasti semakin lama semakin Ya, motor tua tinggi, pasti cenderung gitu ya. naik ya. Jadi cocok untuk investasi. Betul, tua ini. betul sekali guys. Oke, itu dulu guys video kita kali ini tentang Lambretta. Dan makasih ya Mas John. Ya, sama-sama Mas Yogi. Sudah bercerita banyak tentang sama-sama Lambretta. Ya. Semoga bermanfaat buat yang nonton. Nah, jangan lupa kalian follow ya Instagramnya All Stars Garage. Ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya ini. Gitu. Nanti kita akan bahas banyak hal yang udah jarang kalian temui di jalan. Oke, terima kasih. Wah, Vespane banyak ya. Koleksinya apa aja Mas John? Ya ada beberapa Mas. Oh, Mau lihat? Mantep ya. Ya. Nah, nanti aja Siap, kita siap. bikin video tentang tips cara memilih Vespa. Oh iya. Oke, buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya.